Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi Trislisyo dalam sebuah acara orasi, obrolan renyah, santai dan asik. Seperti biasa, saya di sini tidak sendiri ya. Saya sudah ditemani oleh Kang Dani Kusuma Wardana di sini. Ya, ada kemudian Bang Ipang, Bang Martin Abdullah dan tentunya Om kameramen ya. Gimana Om ya? Sip. Nah, ini kan Kameramennya namanya siapa? oh iya, ada Kang Purwa. Kang Purwa, Alam iya, Jogja. Purwa. Ya, ini kan saya tadi kesini ya, kesini di sini tuh banyak sekali atribut-atribut Ya. merah putih. Ya, kita di pinggir gedung Merdeka ini. Ya, termasuk di ini ya di samping gedung Samping. samping kita ini, gedung Merdeka di depannya juga tadi dipasang bendera merah putih seperti ini. Ini kan bulan Agustus ya, sepertinya Bulan yang identik dengan identik sekali dengan kemerdekaan, ya kan? Termasuk sejarah dari gedung ini Kang ya. ya, apa jadi Dulunya jadi itu simbol perlawanan imperialisme. ya di Bandung Lautan Api kan waktu itu ya. Konversi Asia Ya, Afrika. konferensi Asia kau. Ya, Sejarahnya sejarahnya menarik sekali ini. Nah, ini ngomong-ngomong kemerdekaan nih, Nah. ya kan? Sebagian masyarakat itu kan sekarang ini ya, bulan-bulan ini sedang euforia merayakan kemerdekaan. Lomba-lombaan Ya, banyak. banyak sekali kemudian apa event-event ya, agenda-agenda acara-acara bahkan di tingkat-tingkat RT mungkin diselenggarakan untuk memeriahkan ya, merayakan acara kemerdekaan ini. Nah, gimana nih pandangan dari Kang Dani, Bang Ipang dan Om Purwa nih? Mungkin Kang Dani dulu, gimana Kang Dani lihat situasi seperti ini gitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat ini kan semacam ritual per tahun lah ya. Ya, ini kan 70 tahun ini. 70 tahun Buat RI 70 tahun. Dan itu senantiasa ini ya, senantiasa terus dilakukan. terus-terusan Iya. gitu. Setiap tahun terus gitu. Ada lomba panjat pinang, makan Kerupuk, ya, balap karung. makan karung, balap karung. makan kerupuk. Oh, salah ya. Gitu. Tapi orang-orang tuh nggak paham benar atau tidak gitu ya udah Nah, merdeka sih. Nah, kalau Iya. Bang Ipang melihatnya Nah, ini benar dia. sudah merdeka atau belum? Itu dia tadi pertanyaannya, apakah benar-benar kita sudah merdeka atau belum? Nah, Jangan-jangan ini kemerdekaan semu gitu. ya menariknya tadi Belum masuk ke kemerdekaan yang hakiki. Nah, menariknya tadi waktu saya ketemu sama Purwa itu tadi nonton salah satu TV swasta gitu ya. Itu disebutkan sama Benar kan, Bro? Benar. Itu. benar. Dari Karena mana kita sering nonton bareng. kita nonton salah satu TV swasta ada ini ya, ada pernyataan bahwasanya ya Indonesia ini masih di drive oleh dua kepentingan besar itu, dua negara, dua kepentingan, ada Cina dan Amerika sebenarnya, dua pertarungan itu. Bahkan kabarnya ya pergantian kabinet yang baru tadi ini nanti atau sudah ya berarti Berarti ada reshuffle ya? ya ada reshuffle itu juga terkait dengan ini dua kepentingan tadi. negara ini. Artinya kemerdekaan yang dimaksud gitu kan. Padahal hakikatnya katanya kalau mau merdeka itu Ya, bebas gitu. kalau sebenarnya Bang Ipang merdeka itu kayak gimana gitu? Apakah seperti Indonesia ini benar-benar sudah dikatakan merdeka yang hakiki Ya, atau kalau belum? saya melihatnya kayak begini. Tadi menarik adalah pertanyaan besar, apakah kita sudah merdeka atau belum? Karena melihat fakta hari ini negeri ini dari berbagai macam bidang, gitu, bidang perpolitikan, bagaimana politik kita sangat sekali didominasi oleh pola politik penjajah, gitu. Aturan-aturan hukum yang diberlakukan, masalah ekonomi tadi, bagaimana pertarungan ekonomi Cina dan Amerika itu kemudian masuk kemudian bermain di negeri ini. Artinya kalau kita membicarakan tentang merdeka, terbebas dari dominasi asing, dominasi penjajah, dominasi dalam berbagai bidang, dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya dan sebagainya, pendidikan, ya, harusnya ini terbebas. Nah, fakta-fakta yang kita temukan di bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, semua kemudian tidak menunjukkan lepasnya dominasi negeri ini. Contohnya, ini fakta seperti apa yang masih banyak pengaruh asing gitu? Nah, bidang-bidang yang paling nyata sekali kita semua lihat dalam bidang ekonomi, bagaimana sumber daya alam negeri ini kan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Terjadi liberalisasi. Gitu. Makanya harga-harga mahal, sembako mahal, minyak mahal. Yang terbaru masalah sapi juga ini kan
apa namanya? Menjadi permasalahan yang kompleks. Iya. kompleks. Pendidikan juga. Kalau ini Om Purwa, ini kan reporter nih, artinya mungkin banyak meliput berita, artinya banyak memantau berita. Ini ada fakta-fakta lain yang bisa diceritakan nggak? Om? Banyak sekali saya pikir fakta yang bisa kita lihat hari ini berbicara masalah kemerdekaan. Kalau misalkan merdeka itu berarti terbebas dari penindasan, penjajahan, ketergantungan sama pihak asing, bagaimana kemudian kesejahteraan rakyat itu benar-benar terjaga. Namun hari ini kan kita lihat tidak. Kemiskinan setiap hari semakin naik. Bertambah. Gitu, kasus korupsi Iya. juga semakin meningkat. Gitu. Artinya kita diresahkan dengan perilaku-perilaku para pejabat yang justru membuat kita bingung dan resah. Gitu. Jadi hari ini kalau misalnya berbicara masalah kemerdekaan itu tidak merdeka, banyak kok gitu masyarakat hari ini dia tidak bebas untuk menjalankan Tidak merdeka yang sesungguhnya. tidak merdeka yang sesungguhnya. Kemerdekaan semu barangkali. Ya, tapi mungkin secara kalau tadi dikatakan Secara fisik kita kan kita dilenakan kan. Kita dilenakan ini secara fisik ya, secara kehidupan ini nggak kerasa sepertinya gitu. Tapi dalam secara sistem mungkin Nah, ada bener-bener ada gitu ya. semacam tadi kalau jadi udah disebutin maksudnya ada gaya baru nih penjajahan. Peralihan penjajahan. Nah, itu. Yang tadi kata Om Purwa dari fisik kemudian menjadi pemikiran. Ya. Dan itu sebenarnya tapi kan sebetulnya kan kalau kita lihat fenomena yang sekarang juga semua orang itu bisa lihat hal Nah itu dia. Tadi benar. Apa namanya penjajahan yang tidak fisik ini penjajahan yang melemahkan dan membutakan. Iya. Jadi nggak cuma bahasa orang cinta itu membutakan dan melemahkan, penjajahan non fisik juga Iya, demikian. iya ternyata ya. Artinya Membutakan dan melemahkan. kebanyakan orang ini nggak terasa bahwa Nggak dirinya terasa. itu terjajah. Sadar lah ya. Nggak sadar. Nah, membaca penjajahan kayak begini, jadi penjajahan gaya baru neo imperialis ini hanya bisa dibaca dengan ide juga. Maka kalau kita ingin memahami bahwasannya negeri ini terjajah atau tidak, itu juga harus kita melihat dengan kacamata ide. Jadi karena secara fisik kan tidak ada lagi penjajah yang tentang dengan senjata sama tank itu kemudian datang todong satu-satu, kita enggak lagi. Nggak ada kerja paksa Rodi, tapi terjadi kerja yang kemudian apa namanya di perusahaan-perusahaan yang kemudian sangat kemudian menjaga sekali, gaji kemudian miring, PHK kemudian marah dan sebagainya. Berarti hari ini kita tuh dijajah dalam bentuk pemikiran dan kebijakan. Iya. Lebih tepatnya kayak gitu. Gimana nih kira-kira cara melakukan perlawanan terhadap penjajahan tersebut? Gimana kira-kira? Bang, Asli, gimana? Bang. Kita selaku generasi selaku muda. anak muda Ah. gitu kan. Nah, itu gimana kita buat Kalau kita tahu fakta, Ya. ini kan faktanya seperti ini nih. Apa yang kita lakukan ini gitu? Perlawanan apa yang kita lakukan? Kalau saya pikir sih tadi kalau disebutkan bahwa nggak semua orang Iya, bisa iya. tahu gitu kan. Dan artinya ada orang-orang yang dia kalau mau melakukan perlawanan dia harus tahu bahwa dia dijajah dulu dong. Iya. Iya. Karena hari ini saya pikir banyak sekali masyarakat yang nggak tahu, makanya merayakan kemerdekaan Nah, yang semu istilahnya kayak gitu dengan balap karung tadi, Euforia. lomba makan Nah, kerupuk. ini dia apa namanya sebagaimana tadi Kang Dani menyampaikan bahwasanya nggak mungkin orang melakukan perlawanan kalau misalnya dia tidak sadar bahwa kemudian sedang dijajah. Iya. Maka ini hal yang kemudian harus kita pahami kalau teman-teman generasi muda yang kemudian dengan intelektual yang tinggi, Termasuk kita lah ya. yang kita Iya. apa namanya melihat kondisi ini perlu kita sadarkan kepada masyarakat. Melakukan pencerdasan. Harus ada pencerdasan perlawanan ide. Bahwasanya misalnya maksudnya penjajahan di bidang ekonomi harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwasanya secara ekonomi mereka dijajah, hingga muncul kesadaran tengah masyarakat dan muncul sikap bersama bahwasanya iya benar kita harus melawan, kita harus keluar dari dominasi yang tidak fisik penjajahan yang gaya baru ini. Jadi biar melawan bersama-sama. Nah mungkin pola-polanya bisa dengan variasi kreativitas yang banyak. Salah satunya mungkin Kang Adri sama kamera ini syuting bersama, Membuat tulisan, ya, Tulisan. membangun propaganda-propaganda. tempel apa namanya Artinya- opini-opini di Banyak lah Kira-kira ya. masih perlu nggak kita merayakan balap karung, makan kerupuk dan seperti itu? kalau saya pikir Kalau apa saya namanya, lihat ini kayak nggak nyambung gitu. ya ini dia euforia kayak gini kayak tidak nyambung dan tidak mengusir penjajah. Justru malah mengaburkan bahwasanya kita sedang masih dijajah sebenarnya. Mungkin mereka atau kegiatan-kegiatan seperti itu dianggapnya
kita bebas melakukan apa saja. Itu mungkin yang boleh dimaknai dengan kemerdekaan. Nah ini dia sebenarnya beralihnya penjajahan yang tadi, karena tadinya secara fisik begitu tertekan, jadi penjajah juga melihat ternyata manusia itu kan punya gorizo, punya ini naluri, bagaimana nalurinya pengen bebas penuhi dengan sepuas-puasnya. Nah, maka kemudian penjajah memasukkan ide liberalisme ini, kebebasan ini. Jadi bukan pembebasan tapi kebebasan. Jadi orang hanya beraktivitas sebebas-bebasnya. Jadi merasa bahwasanya dengan lomba makan karung, balap. Artinya ada kekeliruan juga dalam memahami kemerdekaan itu. Jadi dikiranya kebebasan itu kemerdekaan, padahal bukan. Ini ide baru yang kemudian dicekoki kepada masyarakat. Dan justru ide itulah yang menjajah. Merusak. Dengan ide ini penjajahan secara ekonomi masuk, penjajahan secara politik masuk, penjajahan secara budaya masuk. Ya, artinya perlu ada upaya untuk kita bersama-sama mencerdaskan masyarakat, ya. Nah, memberikan info kepada mereka, gitu kan, apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Iya, Apakah sudah merdeka atau masih semu kemerdekaannya? karena dengan kesadaran bahwa kita belum merdeka ini yang menggerakkan kita untuk melawan. Iya. Saya pikir jelas ya, bagaimana kondisi hari ini tidak dalam keadaan merdeka dalam secara kebijakan dan pemikiran gitu. Otomatis kan kita harus melakukan perlawanan yakni dengan pemikiran, karena penjajahan hari ini bukanlah penjajahan secara fisik, melainkan dengan pemikiran. Pemikiran apa kira-kira yang harus kita gunakan sebagai senjata untuk melawan penjajahan tersebut? Nah, kalau saya melihat gini, Iya, silakan. jadi saya melihatnya maksudnya, kalau kita belajar, Waktunya sebentar lagi ya. kita kalau belajar sejarah penjajahan, Waktunya sebentar kalau lagi. kita belajar tentang sejarah penjajahan yang terjadi di dunia Asia dan Afrika, makanya ini momentum momentum ini sebenarnya harusnya menjadikan momentum perlawanan dan menyadarkan. Gedung ini kemudian menjadi saksi bagaimana Asia dan Afrika bersatu untuk menolak penjajahan. Sayangnya gedungnya nggak bisa bicara, Pak. Hanya saja hari ini penjajahannya beralih ke neo-imperialisme. Nah, dari sejarah ini kita dapatkan ternyata penjajahan itu digalakkan dan dilakukan oleh negara-negara barat. Nah, tadinya negara barat secara fisik menindas, sekarang kemudian dengan negara barat, Eropa dan Amerika ini kemudian menindas secara ide dengan kemudian menggelontorkan ide kapitalisme, liberalisme, demokrasi dan lain sebagainya. Maka perlawanan ide untuk menghantam ini adalah perlawanan ide yang kemudian juga bisa mampu melawan kapitalisme. Nah, ide apa yang kemudian perlu melawan kapitalisme? Saya pikir Asia Afrika sebagai komunitas besar yang kemudian meyakini Islam, yang ternyata Islam itu juga memiliki konsepsi kehidupan. Maka inilah kemudian perlawanan ide yang kemudian harus dilakukan. Artinya kita Islam nggak- berarti ya. Dengan mengambil nggak ide bisa. Islam itu. Ya, artinya kita nggak bisa masih bertahan dengan sistem sekarang ini, ya, kapitalisme, apalagi kemudian dengan sistem sosialis, gitu kan. Karena komunisnya juga sudah membuktikan kehancuran Ya, dunia kelemahannya dan- kan gitu. Nah, mungkin satu-satunya solusi yang bisa kita perjuangkan untuk melawan imperialisme gaya baru ini ya hanya Islam saja. ide Pak. Islam. Iya, Dan Kang ide Dani. bukan yang lain. Menurut Kang Dani seperti itu juga. Oh iya. karena ide Islam ini mewakili Asia dan Afrika sebenarnya. Iya, ya termasuk juga kemudian sebagai seorang muslim gitu, kemudian kita Wajib sudah ya. selayaknya lah Wajib Islamnya. konsekuensi keimanan kita. Makanya di dalam Al-Quran misalnya ada disuruhkan untuk tidak boleh orang kafir itu memberikan jalan kepada orang kafir untuk menindas kita. ya untuk Iya. menjadi ini ya yang Ah, memegang. Oke, jelas saya pikir ya Kang Abdi. Bagaimana Nah. langkah yang harus kita lakukan Ya, selanjutnya? artinya jangan lagi kita tertipu, ya. Jangan lagi kemudian kita melihat bahwa kemerdekaan ini hanya sebatas kebebasan secara fisik, ya, tapi Makan kemudian kerupuk gitu ya. iya, dengan event-event balap karung, makan kerupuk dan sebagainya. Tapi lebih dari itu bahwa ternyata penjajahan itu sampai ke dalam sistem, ya, pemikiran, ya, budaya, Mental. ekonomi, mental dan sebagainya. Ya, sebenarnya seru sekali ya obrolan kita di sesi kali ini, ya. Tapi sayang sekali karena mungkin saya ada Jadi agenda lagi. sudah ya. diingatkan juga oleh Ya, Kang Purwa mungkin ada acara lagi ya, Kang Dani, Kang Ya. Bang, ya. Pengacara, Ya. pengacara Insya Allah banyak acara. kita akan berjumpa lagi pada sesi selanjutnya, Insya ya, Allah. di acara orasi selanjutnya, ya. Mungkin sekian dulu, Kang tidak hanya di sini, Dani, tapi di tempat-tempat Kang lain. Ipang dan Om Purwa, ya. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi, obrolan renyah, santai dan asik. Oke.